Oke, kita lanjut lagi soal nomor 11. Nah, di sini ada gambar, kemudian ada informasi bahwa luas segitiga ABC ini 336, yaitu 3 kali luas daerah jajar genjang CDF. Oke, luas CDF itu berarti sepertiga dari 336. Nah, berarti saya bisa hitung luas dari CDEF itu sama dengan 336 dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, hasilnya 112 cm pangkat 2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir kita perhatikan di sini kan alasnya DE, tingginya dari D ini ke bawah sini. Nah, ini kan sama dengan alas dari jajar genjang dan tingginya juga. Jadi alas dengan tingginya jajar genjang dan segitiga ini sama. Nah, berarti untuk kan luas jajar genjang alas kali tinggi, sementara luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Nah, berarti untuk cari luas yang diarsir atau luas dari BDE itu setengah dari luas jajar genjang ini, karena dia alas kali tinggi bagi 2. Berarti 112 dibagi 2, hasilnya 56 cm pangkat 2. Berarti jawabannya A. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 12. Nah, di sini ada suatu garis melalui titik min 1,3 dan mempunyai gradien sepertiga. Nah, ditanyakan mana dari titik yang 4 ini yang melalui garis ini. Oke, berarti untuk jawab soal yang begini, pertama kita harus tentukan dulu persamaan garisnya. Oke, kan ini rumus persamaan garis itu Y sama dengan M dalam kurung X kurang X1 ditambah dengan Y1. Nah, M-nya itu gradien, X1 dengan D1 itu titiknya min 1,3. Berarti persamaan garisnya Y sama dengan sepertiga X kurang min 1, berarti jadi tambah 1 ditambah dengan Y1 nya 3. Nah, sekarang kita lihat 4 titik ini yang mana yang berada di garis ini. Nah, berarti tinggal kita substitusi nilai X yang hasilnya harus ini dari Y nya. Nah, di sini kan ada sepertiga, di sini kan bilangan bulat semua. Berarti tinggal kita pilihkan saja X tambah 1 ini harus kelipatan 3. Oke, misal kita coba pertama 3 tambah 1 4, bukan kelipatan 3, berarti ini pasti salah. Min 4 tambah 1 itu min 3. Oke, berarti kemungkinan benar. Nah, berarti kalau saya kasih masuk sini X nya sama dengan min 4, berarti Y sama dengan sepertiga kali ini kan min 4 tambah 1, berarti min 3 ditambah dengan 3. Sepertiga kali min 3 itu min 1 tambah 3 2. Berarti kalau X nya min 4, Y nya 2, berarti ini benar. Nah, kalau 2 sudah benar, ini kan ini kan pasti sudah salah karena 1 salah ya. Nah, ini juga salah. Ini pasti karena 2 benar, berarti jawabannya pasti min C. Nah, tidak usah lagi, kita coba yang lain. Oke, Oke, lanjut soal lagi nomor 13. Nah, di sini ada soal perbandingan uang cuping, Fandi dan Gusman adalah 9 banding 5 banding 6. Jika selisih uang cuping dan Fandi adalah M, maka jumlah uang mereka bertiga adalah berapa? Nah, kayak ini soal tentang perbandingan. Nah, di sini kan yang perlu kita tahu perbandingannya C banding F banding G itu sama dengan 9 banding 5 banding 6. Nah, untuk soal seperti ini perbandingan, pertama kita harus tentukan dulu yang diketahui kan di sini selisih, yang ditanyakan jumlah ketiganya. Berarti jumlah ketiganya sama dengan, nah jumlah ketiga yang ditanyakan berarti perbandingan saya tambahkan semua 9 tambah 5 tambah 6 dibagi dengan yang diketahui dia selisihnya cuping dengan Fandi, selisih cuping dengan Fandi. Selisihnya berarti 9 dengan 5, selisihnya 4. Nah, kita kali dengan yang diketahui berapa selisihnya M. Bagian di sini M. Oke, berarti hasilnya ini 9 tambah 5 14 tambah 6 20 diper 4 kali dengan M.
Nah 20 bagi 4 itu 5, berarti hasilnya 5M. Nah jadi jawabannya adalah E. Nah lanjut lagi soal nomor 14. Nah di sini ada gambar diagram Venn. Nah ditanyakan mana yang memenuhi daerah yang diarsir ini. Kalau soal seperti ini berarti tinggal kita sesuaikan saja pilihan dengan daerah yang diarsir. Nah yang harus diingat yang pertama, harus gambar-gambar. Kalau dia irisan, misal A iris B, berarti dia gambarnya begini. Nah yang diarsir harus yang ini kalau iris. Kalau gabung A gabung B, berarti dia semuanya diiris, semuanya karena digabung. Kalau ada A kurang B, nah ini A dengan B semua, berarti dia ini kan A ini B, anggap ini selalu bagian sini A bagian sini B, berarti kalau A kurang B ini saja yang diarsir. Nah jadi 3 konsep ini yang harus diingat. A iris B berarti irisannya yang sama, gabungan berarti semuanya, kurang berarti yang ini, yang selainnya. Nah sekarang kita lihat pilihan yang A iris B. A iris B berarti hanya ini, harusnya cuma ini, dikurang lagi dengan B gabung C, karena dikurang kan tidak mungkin, berarti yang A pasti salah. Yang kedua A kurang B berarti yang ini, yang arsiran ini, diiris lagi B kurang C kan berarti yang ini masuk ini, berarti kalau diiris harusnya bukan yang ini jawabannya. Berarti B juga salah. Sekarang yang C A iris B lagi ini diiris lagi, karena irisannya ini dengan apa berarti tidak mungkin yang di sini jawabannya, berarti C juga salah. Sekarang yang D A kurang B kan ini A kurang B, diiris dengan A gabung C kan semuanya ini yang ada C nya dengan A. Nah berarti yang karena yang iris yang ini sesuai arsiran sini. Berarti jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, hasil dari ini ada 10.001 kuadrat dikurang 99.999 kuadrat dibagi 1.001 kuadrat dikurang 999 kuadrat. Nah untuk soal ini yang harus kita ingat ada bentuk persamaan, A kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu jadinya A tambah B dikali dengan A kurang B. Nah berarti yang ini tinggal kita gunakan saya rumusnya. Ini berarti jadinya 100.001 ditambah dengan 99.999 dikali dengan 100.001 dikurang 99.999. Dibagi dengan ini juga sama, berarti 1.001 ditambah 999 dikali dengan 1.001 dikurang 999. Nah tinggal kita selesaikan saja. Nah di sini kan 100.001 ditambah 99.999. Ini kan kalau kita jumlahkan hasilnya 200.000. Dikali dengan, nah ini hasilnya 2, berarti dikali 2 dibagi dengan ini hasilnya 2.000 dikali lagi ini juga hasilnya 2, berarti 2 nya coret, sisa 200.000 bagi 2.000 hasilnya adalah 100, berarti jawabannya B. Nah soal nomor 16, dari angka 133567 akan dibuat bilangan 6 angka yang memuat semua angka tersebut. Bilangan yang dapat dibuat ada berapa? Nah di sini kan ada 6 angka yang diberikan. Nah kita akan bikin bilangan 6 angka yang angkanya semua ini. Nah berarti kan sebenarnya kita hanya mau acak-acak ini angka 133567, posisinya kan ini semua, tapi hanya diacak-acak posisinya, mungkin 3 di awal, 3 di akhir, 5 di depan, yang begitu. Nah berarti kan sebenarnya 6 angka ini berapa cara kita mau susun kembali urutannya. Nah karena ada yang angka yang sama, berarti ini kita pakai rumus permutasi unsur yang sama.
Oke, permutasi unsur yang sama. Berarti kan di sini ada 6 angka. Jadi banyak caranya itu. Banyak cara sama dengan ada 6 angka, berarti 6 faktorial dibagi dengan, kita lihat angka yang sama. Angka yang sama kan 3 ada 2, berarti dibagi dengan 2 faktorial. Nah, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorialnya coret, sisa 6 kali 5 30 kali 4 120 kali 3 360. Berarti jawabannya B. Nah, lanjut lagi di soal nomor 17. Ada keliling suatu persegi panjang adalah 4x tambah 12. Jika panjangnya x kurang 3, maka luasnya adalah berapa? Nah, berarti di sini harus kita ingat kembali konsep keliling dan luas persegi panjang. Keliling kan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Oke, kelilingnya 4x tambah 12 sama dengan 2 panjangnya x kurang 3 tambah lebar. Nah, ini kan boleh kali masuk, boleh saya langsung ini saya bagi ke sini. Oke, kalau saya langsung bagi 2, ini berarti sisa 2x tambah 6 sama dengan ini sisa x kurang 3 tambah L. Nah, ini x-nya pindahkan ke sini jadi kurang 2x kurang x, berarti sisa x tambah 6 ini pindah ke sini min 3 jadi tambah 3, berarti sini jadi 9 sama dengan L. Berarti lebarnya x tambah 9. Nah, sekarang tinggal kita cari, saya tentukan berapa luasnya. Oke, luasnya persegi panjang kan panjang kali lebar. Oke, panjangnya sudah ada x kurang 3 dikali lebarnya yang kita dapat x tambah 9. Nah, bagaimana cara gampangnya untuk menentukan perkaliannya? Ini kan bentuknya pemfaktoran. Nah, berarti depannya pasti x kuadrat. Nah, untuk tengahnya tinggal kita ini ya, sesuai bentuk pemfaktoran. Min 3 ditambah 9. Itu kan positif 6. Berarti positif 6x. Ujungnya negatif 3 kali 9, negatif 27. Berarti jawaban yang benar adalah B. Nah, lanjut soal nomor 18. Nah, sebenarnya ini ada sedikit kesalahan soal. Di sini harusnya tidak usah disampaikan. Nah, ini sebenarnya akan kelihatan jawabannya pasti D. Nah, tapi bagaimana kalau misal 9-nya dihilangkan? Berarti kan ada pecahan, ada bilangan 1,7777 dan seterusnya. Nah, ini kita mau rubah jadi bentuk pecahan. Nah, ini kan saya tinggal misalkan dulu dengan x. Nah, kemudian ini kan dia berulang di angka pertama sudah berulang, di koma pertama sudah berulang, berarti saya kali 10. Saya kali 10 kan sini jadi 17,7777 dan seterusnya lagi. Ini pasti kalau saya kali 10 jadinya 10x. Nah, cara selanjutnya tinggal di kurang saja. Nah, kalau saya kurang ini supaya gampang, saya kurang terbalik supaya positif. Nah, ini kan saya kurang, ini kan nanti komanya habis semua. 17 kurang 1 sisa 16 sama dengan 10x kurang x jadinya 9x. Nah, berarti x-nya sama dengan 16 diper dengan 9. Lanjut soal nomor 19, dan di sini ada grafik pertidaksamaan. Kita disuruh tentukan bagaimana bentuk pertidaksamaannya. Nah, untuk soal seperti ini yang harus diingat pertama, kalau ada model soal seperti ini. Nah, ini kan x, sini y. Ini saya misalkan A, di sini B. Nah, untuk bikin persamaannya jangan dulu kita bentuk pertidaksamaannya. Berarti bentuknya nanti kita balik, AX ditambah dengan BY sama dengan A kali B. Oke, jadi pertama kita bentuk dulu pertidaksamaan, nanti lepas persamaan nanti kita arahkan di pertidaksamaan. Oke, berarti kalau di grafik soal ini berarti ini A-nya min 2, B-nya 5. Berarti jadinya min 2x tambah 5y min 2 kali 5, anggapnya sama dengan dulu min 10. Oke. Nah, karena di sini tidak ada
yang negatif 2x, berarti saya harus kali negatif dulu semua. Oke, atau sebentar kita rubah. Ini min 2x tambah 5y, ini min 10 pindah jadi tambah 10. Nah, sekarang bagaimana mau tentukan pertidaksamaannya? Nah, untuk tentukan pertidaksamaannya, kita substitusi sini kan ada titik pusat 0,0. Jadi kita ganti x dengan 0, x dengan y itu 0. Nah, karena di sini arsirannya dia jauhi 0, artinya dia tidak mengarah ke 0,0. Nah, berarti kalau saya substitusi x dengan y-nya 0, harus salah jawabannya. Di sini karena di sini 0, berarti di sini harus lebih besar 0. Nah, ini kan dia menjauh. Ini kalau saya masukkan x, y kan 10. Ini kalau saya masukkan 0,0, berarti 10 dengan 0. Ini karena harus salah, dia tidak mengarah ke 0, berarti harus salah jawabannya. Berarti sini harus lebih kecil, sama dengan. Nah, oke, jadi saya ulang, saya masukkan x dengan y 0,0. Di sini kan 0 pasti sisa 10 dengan 0. Nah, 10 dengan 0, di sini kan 0,0 arsirannya tidak mengarah ke 0,0. Artinya kalau x, 0 itu harus salah jawabannya. Nah, di sini 10 dengan 0 supaya salah berarti harus 10 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti sini pertidaksamaannya harus lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena di sini tidak ada bentuk yang min 2x, berarti semua kita kali negatif. Min 2x saya kali negatif 1, berarti sisa y jadinya 2x, positif 5 jadi min 5y, positif 10 jadi min 10. Tanda lebih kecil karena dikali negatif, berarti ya, dirubah tandanya jadi lebih besar sama dengan 0. Berarti jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 20, soal terakhir. Di sini Ali memiliki target untuk memperoleh nilai rata-rata matematika 90 dari 4 kali tes. Jika nilai maksimal yang mungkin dicapai 100, manakah hubungan yang benar antara P dengan Q? Oke, jadi di sini P nilai terendah yang mungkin diperoleh Ali, Q itu 70. Nah, untuk jawab soal ini, pertama kan di sini dia ingin rata-ratanya 90 dari 4 kali tes. Nah, berarti dari 4 kali tes itu jumlah nilainya, jumlah nilainya harus 90 kali 4 sama dengan 360. Nah, karena di soal nilai terendah yang mungkin, berarti kan nilai maksimumnya kan 100. Berarti untuk nilai terendah yang mungkin, dan artinya tidak mungkin lebih rendah lagi dari itu, berarti kita anggap dari 4 kali tes ini 3 kali tes dia memperoleh nilai 100. Supaya kita dapatkan nilai terendah yang mungkin. Nah, berarti di sini nilai terendahnya 360 dikurang 3 kali 100 nilainya, berarti 300. Nanti kita dapat nilainya 60. Jadi nilai terendah yang mungkin itu 60 dan tidak akan mungkin lagi di bawahnya ini. Nah, jadi P nya ini kita dapat 60 sementara Q nya 70. Berarti jawaban yang benar adalah P lebih kecil dari Q.